Ini dia si hitam manis, kinclong sekali dan sangat manis sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, si Raja Koper, rajanya bodi mobil. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu caranya bagaimana menggosok dempulan yang sudah didempul sampai pengecetan dan finishing dan sampai terakhir. Di sini perlu tahapan-tahapan. Ini adalah bodi yang sudah didempul, baru kita gosok. Nah, cara menggosok itu jangan lupa gosoknya pakai air dan amplas. Dan amplasnya itu sendiri ya bertahap-tahap. Nah, di proses penggosokan ini itu ada 2 tahap penggosokan. Yang pertama itu kita gosok amplas nomor 240. Setelah kita gosok 240, sekiranya sudah gosokan itu sudah cukup, maka nomor 2 itu kita harus menggosok amplas dengan nomor 400. Nah, di amplasnya sendiri itu biasanya kita beli amplas itu lembaran. Biasanya itu nomornya 240 dan satu lembarnya nomor 400. Untuk yang pertama pengamplasan nomor 240 itu amplasnya itu kan lembaran. Itu satu lembar kita bagi 4 bagian. Kalau sudah amplasnya dibagi dengan 4 bagian, baru kita kasih lamaan atau tataan kepada amplas yang kita bagi menjadi 4 bagian. Yang diutamakan lamaan atau tataan itu pakai kayu yang lurus, dipreskan dengan amplas yang kita sudah bagi 4 bagian. Nah, kita pakai satu amplas yang kita sudah bagi 4 bagian, itu kita ratakan di kayu. Yang pertama itu harus pakai kayu. Saya sudah memberikan cara ini di video yang kemarin untuk penataan amplas di atas di bawah kayu atau tataan itu sendiri. Nah, ketika sudah amplasan nomor 240, maka selanjutnya kita akan menggosok yang kita gosok 240 itu kita ulangi gosok dengan nomor amplas 400. Nah, nomor 400 sendiri sama juga, per lembar itu kita bagi dengan 4 bagian. Nah, tapi untuk nomor 400 ini tataannya itu pakai sandal. Soalnya 400 ini untuk menghaluskan dari gosokan 240 tadi. Dan kalau itu memang benar-benar halus amplasannya itu, maka ikut halus juga pengecatan kita. Tapi tahap selanjutnya setelah di amplas 400 itu, sebelum menyelesaikan amplas 400 kita harus raba dulu dempulan itu sendiri yang kita sudah gosok. Kita lihat dan kita raba apakah memang benar-benar sudah halus dan rata dan presisi.
Nah, baru kita mulai proses pengecatan itu sendiri. Nah, sebelum kita mengecat, jangan lupa untuk gosokan yang tadi kita menggosoknya itu pakai air. Karena kenapa? Penggosokan dengan air, kita menggosok dengan air itu lebih efektif dari penggosokan itu sendiri. Dan jangan lupa sabun colek juga. Kenapa kita menggosok dengan air dan dengan sabun colek? Biasanya itu mobil identik dengan kit. Sebelum dimasukkan bengkel itu biasanya mobil itu habis dikit, habis dicuci, entah di mana kan biasanya ada kitnya. Nah, itu kit itu harus hilang. Nah, dengan cara ya memberi sabun colek ini atau sabun yang bisa penghilang minyak. Karena kenapa? Dari kit itu sendiri biasanya bisa merusak bodi yang kita cat. Contoh misalnya kita cat tapi kit itu belum bersih, kalau kita belum bersihkan dengan sabun colek dan air, apabila kita cat, maka cat-catan kita itu tidak akan menempel pada bodi yang kita cat. Nah, yang memang perlu hati-hati itu adalah kit. Untuk proses di video ini yang memang diunggulkan itu adalah penghati-hatian untuk bodi yang sudah dilapisi kit. Nah, dengan cara kita harus memberikan sabun yang memang bisa penghilang kit. Nah, untuk pemberian sabun itu sendiri untuk penghilang kit itu bisa sesudah menggosok atau sebelum menggosok. Ya, seperti orang mencuci piring itu kan biasanya kalau piring-piring itu ada minyak, kalau dikasih sabun colek atau sabun itu kan bisa hilang. Nah, prosesnya hampir mirip dengan seperti itu. Kita memang harus sterilkan bodi itu dari minyak, dari kotoran. Dan selanjutnya baru kita memulai proses pengecatan. Nah, di video ini kan kita lihat ini adalah proses pencuciannya. Tapi kalau kita biasanya sudah kasih sabun itu mulai awal sebelum kita gosok. Ini adalah prosesnya. Nah, itu sabun colek yang kita kasih, kita tempelkan di timba. Biasanya itu kita tempelkan di timba sabun colek ya, lebih enak sabun colek, soalnya kalau sabun colek itu bisa ditempelkan di timba. Kalau yang lain biasanya berjajaran di tanah, kita lupa, kita kena injak, bisa ya. Ini kalau sabun colek itu kita bisa kita tempelkan di timba seperti ini. Nah, setelah itu kita sterilkan dari air, kita kaniko dengan bersih, memang benar-benar kering semuanya airnya. Baru mulai kita cat sekarang. Dan ini adalah proses pengecatannya. Untuk proses pengecatannya sendiri itu pertama kita dasarin dulu, jangan asal jadi. Kita dasarin dulu pengecatannya ini, kita tutup semuanya, dempul-dempulnya itu yang warna hijau kita tutup dengan cat. Nah, setelah kita memang harus benar-benar rata kalau menutup dempulan yang warna hijau, soalnya antara dempul sama warna catnya sendiri itu beda jauh. Dempulnya sendiri itu warna hijau dan
bodi mobil yang kita cat adalah warna hitam. Kalau memang benar-benar udah dasarin, itu baru kita diemin sebentar. Nah, di proses pengecatan ini kita lebih berhati-hati lagi. Nah, kalau sudah proses pengecatan dasar itu selesai, kita tunggu sekitar 30 menitan biar kering. Kalau kita sudah tunggu 30 menit, baru kita finishing dengan anti gores. Dan setelah di anti gores sudah kita nunggu kering dan poles, dan ini adalah hasil dari proses mulai awal tadi. Cukup sekian dari saya, ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.